Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bertemu kembali dalam majelis yang biasa kita lakukan di masjid, tapi kita pindahkan dulu di tempat tinggal saya karena berbagai macam keadaan yang tidak memungkinkan untuk pengajian di masjid seperti biasanya. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa keberkahan buat kita yang sedang sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sedang melanda negeri kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpapar virus musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sosial media bahwa ada orang yang bilang kita kalau takut pada Allah, dekatin Allah. Jadi kalau orang yang takut pada Allah, dia tidak mungkin jauh dari Allah dan tidak mungkin tinggalkan masjid. Sehingga masih ada saja di antara orang yang berkumpul-kumpul beribadah di masjid dengan ngotot bahwa orang yang di masjid tidak bakal kena penyakit. Ada lagi ada yang bilang bahwa orang yang jauh dari masjid imannya akan hilang. Padahal saudaraku sekalian, ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan buat di masjid. Perintah bertakwa kepada Allah bukan hanya di dalam musholla, bukan hanya di dalam majelis ta'lim, tapi perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kemanapun kaki kita melangkah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada himbauan supaya tidak berkumpul-kumpul untuk ibadah di masjid, khawatir imannya hilang, tidak saudaraku. Iman bukan hanya di masjid. Takwa bukan hanya di masjid. Kita diam di rumah saja, kita di dalamnya bisa baca Quran, di dalamnya kita bisa zikir pada Allah, di dalamnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ iman kita akan tumbuh. Bertakwa kita akan tumbuh. Jadi enggak usah takut. Tetap kita di rumah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjaga kesehatan bagian daripada yang harusnya kita lakukan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beribadah semaksimal mungkin waktu kita sehat. Kalau kita sudah sakit, susah untuk ibadah. Ada berbagai macam penyakit, ibadahnya kurang. Tapi kalau kita sehat, ibadah kita mantap, maka kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sakit, sabar. Dengan penyakit itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kalian berada untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya sederhana, bertakwa di mana saja kalian berada, tidak hanya di dalam masjid. Bayangkan, kalau hanya ibadah dalam masjid, keluar masjid orang bisa maksiat dong. Bayangkan kalau takwa hanya dalam masjid, di luar masjid orang bisa berbuat dosa dong. Maka ada yang bilang, kalau kemana-mana iman dibawa, kalau kemana-mana ketakwaan dibawa, di kantor bawa imannya, kejalanan bawa imannya, lagi kerja bawa imannya. Kalau bawa imannya, maka di situ kita akan terjaga untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau
Orang ibadah dalam masjid biasa. Tapi bisakah saat kita masuk dalam pasar kita masih tetap ibadah kepada Allah? Orang kalau dalam majelis takwa biasa. Tapi bisakah kalau kita datang ke keramaian kita masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngumpul bersama orang soleh baik itu biasa. Tapi bisakah kita baik walau kita berkumpul sama orang yang tidak mau ibadah kepada Allah? Maka sekali lagi tetap bertakwa di mana saja Anda berada. Jadi kalau iman pondasi kita jemaah sekalian, kita nggak bakal takut. Nggak bakal takut untuk hidup di mana saja. Tukang ojek umpamanya. Tukang ojek itu kalau dia lagi membawa penumpangnya karena dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan santai bawanya. Coba kalau tukang ojeknya tidak ada iman dalam dirinya, pas lagi yang dibonceng masih gadis, cantik, Masya Allah, tanpa polisi tidur pun dia ngerem melulu, apalagi ada polisi tidurnya. Tapi kalau iman pada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja kita bawa insya Allah semua menjadi aman. Oleh karenanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kalian berada, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan ke sana kemari atas kehendak Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jangankan urusan harta yang kita miliki, jangankan urusan nyawa yang ada dalam diri kita, sehelai daun sekalipun tidak bakal jatuh tanpa atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyawa manusia. Maka semuanya kembalikan kepada Allah. Itulah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, harapan kita apa jemaah sekalian? Harapan kita adalah saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan bertakwa dan beriman kepada Allah. Itulah pesan ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan berislam, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus kita beribadah. Apalagi ada ungkapan, kalau nggak ke masjid iman saya hilang. Nggak bisa, saudara. Tetap kita beribadah dimanapun kita berada. Nah, kalau kita kesana kemari melihat berbagai macam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka satu harapannya, lihatlah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini semua atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah, kembalikan kepada Allah. Saat kita mendapatkan musibah kita ucapkan inna lillah, di situ masih ada nama Allahnya. Saat kita mendapatkan kenikmatan kita ucapkan alhamdulillah, di situ masih ada nama Allahnya. Kita mendapatkan hal yang luar biasa kita ucapkan subhanallah, di situ masih ada nama Allahnya. Itu artinya apapun yang kita lakukan kembalikan kepada Allah. Mau berbuat ucapkan bismillah, lagi-lagi ada nama Allahnya. Selesai kegiatan ucapkan alhamdulillah, di situ ada nama Allahnya. Jadi kemana-mana kita tetap membawa Allah. Apalagi kita berkeliaran melihat kondisi keadaan yang ada sekarang ini, semuanya kembalikan kepada Allah. Maka kami di berbagai macam majelis masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam media. Ada live di Facebook, ada live di Zoom, ada live di berbagai macam media. Dakwahnya tetap jalan, ibadahnya tetap jalan walaupun kita dalam kondisi seperti ini jemaah sekalian. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang singkat ini semoga ada manfaatnya. Pesan saya sekali lagi, kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nikmat datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tetap dalam keadaan beriman dan bertakwa dimanapun kita berada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.